jangan sampai kalah. Ayo, ikut ngebolang bersama kami anak-anak dari Desa Riso Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di tempat kami, egrang dari bambu ini disebut jeka. Main egrang sih sudah biasa, tapi uniknya kami melakukannya sambil bermain bola juga loh. Hayo, tidak semua mahir bukan? Dibutuhkan keseimbangan dan kecepatan dalam memainkannya. Tenang, hampir semua teman-temanku bisa memainkan JK. Oh iya, selain keseimbangan dan kecepatan, kami juga harus kompak. Jangan sampai kebobolan gawangnya. Yeay, go! Skor 1-0. Teman, jaga satu-satu. Jangan sampai lolos. Bolang, kukapai ko dia umale. Ya, dah kapita mana? Siap, Kak. Nanti aku susul. Sudah dulu ya mainnya. Aku janji menyusul kakak di kebun. Ikram, Amos, Alfianus, ayo berangkat. Kali ini kami akan membantu kakak panen durian. Hayo, siapa yang suka durian? Durian yang kami panen ini durian khas Desa Riso. Walaupun kecil, tapi jangan salah, rasanya siap diadu dengan durian lain. Hehehe. Beberapa daerah di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar memang dikenal sebagai salah satu penghasil durian terbaik. Alfianus, kumpulkan duriannya ke baka ya. Bersama kakak, kami akan mengolah durian ini menjadi makanan khas Desa Riso. Kalian penasaran? Ayo, tetap ngebolang bersama kami yuk. Kupas dulu duriannya. Hati-hati, jangan sampai terkena durinya. Selanjutnya, ambil dagingnya. Baru melihat isi buahnya saja, air liur serasa menetes. Hehehe. Mengakar bukan deh. Iya yang. Duh, Amos, sabar. Durian ini kan mau diolah jadi selai. Jangan dihabiskan dong. Nah, untuk membuat selai, siapkan bahan-bahan pendukungnya seperti gula merah dan santan kelapa. Iris gula merahnya seperti ini. Ingat ya teman, tipis-tipis saja. Sambil menunggu gula merah terpotong banyak, kita siapkan duriannya. Baunya harum. Oh ya, untuk membuat santan, parut kelapa. Setelah selesai diparut, masukkan air secukupnya dan peras. Campurkan durian yang sudah dipisahkan bijinya dengan gula merah. Lalu aduk merata. Kemudian masak dan tambahkan santan. Alfianus, jaga api tetap menyala ya. Jangan sampai mati. Bisa-bisa matangnya lama. Tunggu sampai sekitar 10 menit. Aroma duriannya enak. Nah, selai durian sudah jadi teman. Tapi tunggu dulu. Kami akan membuat makanan pelengkap untuk menikmati selai durian ini. Bahannya masih durian juga loh. Selai durian paling pas dimakan dengan kue bikang. Nah, selanjutnya kami akan membuat bikang durian.
Bahan yang kita butuhkan adalah tepung beras ketan dan santan. Campurkan tepung beras ketan dengan santan. Lalu aduk sampai merata. Selanjutnya, siapkan air mendidih dan campurkan ke dalam adonan. Air yang digunakan harus air panas supaya adonan tepung beras ketan benar-benar terlarut. Aduk kembali sampai menjadi kental. Campurkan minyak kelapa secukupnya. Adonan sudah jadi deh. Tinggal membuat pewarna alaminya ya teman. Kami menggunakan daun kelor untuk hijau, kuning dari kunyit, merah dari kayu sapang, sedangkan oranye dari wortel teman. Pewarna alami ini gak hanya untuk mempercantik makanan saja, tapi banyak manfaat dan vitamin di dalamnya. Contohnya, wortel membuat mata kita menjadi sehat. Makanan jadi enak dan sehat deh. Campurkan pewarna ke dalam adonan. Aduk-aduk sampai berubah warna. Setelah itu, siapkan penggorengannya ya. Kami menyebutnya pan Jepangan. Wajan kecil ini terbuat dari tanah liat. Karena terbuat dari tanah liat, pan Jepangannya harus dipanaskan dulu. Tuangkan adonannya. Gak lama, langsung matang deh. Baunya harum. Teman, kue bikang merupakan makanan khas Mandar, Sulawesi Barat. Dari teksturnya, kue bikang memiliki banyak pori. Hampir mirip dengan kue surabi dari Jawa Barat. Jika teman-teman berkunjung ke Sulawesi Barat, jangan lupa mencicipi kue bikang ini. Dijamin enak. Ya, bikang duriannya. Melihatnya sampai nelan ludah. Ayo, tunggu apa lagi? Habiskan. Rasanya enak. Perpaduan santan yang gurih dan durian yang legit memang pas. Cemilan ini cocok untuk santai. Amos. Kalau makan pelan-pelan aja. Jadi ke muka-muka kan? Teman, di Kecamatan Tapangu, tepatnya di Desa Riso, sebagian besar masyarakatnya mengandalkan kebun sebagai penopang ekonomi keluarga. Ada durian, langsat, rambutan, dan masih banyak lagi. Udara segar, tanaman yang subur hijau, dan masyarakatnya yang ramah. Indah sekali desaku ini. Teman-teman di rumah, hari ini di desa kami sedang melaksanakan adat Mapasoro atau biasa disebut tolak bala. Tujuannya untuk menjauhkan dari musibah dan penyakit teman. Semua masyarakat desa Riso berkumpul di Sungai Riso. Dari anak-anak sampai orang dewasa berkumpul. Semua membawa makanan dari mulai ikan, ayam, dan lauk pauk lainnya. Acara ini sangat ditunggu-tunggu. Lihat, semua warga bergembira menyambutnya. Acaranya dari mulai potong ayam sampai memasak makanan yang dibawa sendiri. Masakannya pun beragam, mulai doda, soko, dan masih banyak lagi. Mapasoro diturunkan sejak zaman nenek moyang. Supaya tetap lestari, kami masih menjaga adat tradisi ini. Nah, kami akan melepas kapal yang berisi air hidup dan makanan kedua aliran Sungai Riso dan Sungai Alapang sebagai simbol tolak bala. Pelepasan perahu bermakna untuk menjauhkan musibah dan penyakit. Penduduk kami percaya barang siapa yang mengambil makanan dan memakan isi dari perahu ini akan terkena musibah. Kecuali dari desa lain yang mengambil, itu nggak terjadi apa-apa.
Proses selanjutnya, doa bersama teman. Acara ini yang kami tunggu-tunggu. Makan sepuasnya. Banyak sekali makanan yang tersaji, teman. Kalau ada acara seperti ini, aku dan teman-teman sengaja nggak makan dari pagi. Setelah acara makan selesai, dilanjutkan dengan memandikan. Proses ini dipimpin ketua suku agar tubuh suci kembali dan menghilangkan penyakit di dalamnya. Acara ditutup dengan mandi bersama. Yahoo! Siram-siram! Semua sangat senang dan bahagia melaksanakan adat Mapasoro ini. Tayo matala na Ya, una mo, tabe, anu teh, tadi mete manyang Lambat. Air nira biasanya dipanen 2 kali sehari di waktu pagi dan sore hari. Ketika panen nira tidak boleh tertunda, apalagi lebih dari beberapa jam. Jika kelamaan, nira akan berubah menjadi asam dan tidak bisa diolah menjadi gula. Giliranku memanjat. Setelah nira terkumpul, aku harus mengembalikan wadah bambu ini ke atas pohon agar nira dapat dipanen lagi sore hari. Tutup rapat-rapat tempat penampungannya dan ikat kuat-kuat agar air dan kotoran tidak masuk ke dalam bambu. Di desaku, sebagian besar masyarakatnya membuat gula merah, teman. Nih, aku kasih tahu caranya. Gampang kok. Masak semua air nira, kurang lebih selama 5 jam. Panaskan dengan api sedang saja ya, agar air nira dapat mengendap sempurna. Ini yang membedakan gula merah di desa kami. Setelah air nira berbuih, masukkan kemiri yang sudah kita haluskan tadi. Campuran kemiri ini dapat mengurangi buih dan membuat gula merah lebih gurih. Kemudian masak lagi sampai gula merah mengental. Setelah gula merah mengental, angkat dan tumpuk dan terus diaduk agar tidak lengket. Kemudian cetak gulanya menggunakan kotak kayu seperti ini. Unik kan? Kotak kayu ini memiliki sekat-sekat yang dapat dilepas. Fungsinya supaya mudah mengeluarkan gula yang sudah mengeras. Yap, tuang semua gula merahnya sebelum mengeras. Setelah adonan penuh, pasang lagi sekat bagian tengahnya. Tinggal tunggu sampai gulanya mengeras. Ini bagian yang aku suka. Makan sisa gula merah. Karena masih hangat, gulanya masih seperti agar-agar. Hehehe. Gula merah yang sudah mengeras bisa dikeluarkan dengan cara memukul cetakan kayunya. Pelan-pelan ya, jangan sampai gulanya rusak. Lalu bungkus gula merahnya dengan daun lemak. Kami menggunakan daun ini agar gula lebih harum dan higienis. Karena ketika memindahkan dan memilih gula merah, tangan tidak langsung menyentuh gulanya. Kata paman, pembeli dari Malaysia lebih menyukai gula dengan pembungkus daun. Sideh, gula merah siap dipasarkan. Kalau di sini biasa dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram. Kalau di tempat kami, gula merah tidak hanya dijual begitu saja,
Biasanya, ibu akan membuat kue taluma khas desa kami. Caranya gampang kok. Siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ada gula merah yang kita buat tadi, daun pandan, tepung beras ketan, dan kelapa. Yang pertama, parut semua kelapanya. Ayo, Fadil, semangat! Oh iya, kelapa yang digunakan hanya kelapa yang sudah tua ya, agar santan yang dihasilkan cukup banyak. Serut gula merah sampai halus. Gula merah diserut agar mudah larut ketika dipanaskan. Lalu tumbuk daun pandan untuk pewarna alaminya. Kami memilih daun pandan karena dapat mengeluarkan aroma harum. Jadi cocok untuk kue kami. Hehehe. Tambahkan air panas agar adonan lebih cepat kalis. Dan aduk-aduk terus. Padil. Dong muka dekan itu nyio. Iya. Madon di kabu bepa. Bolang warna tehnya. Selanjutnya, tambahkan pewarna ke adonan yang sudah kalis. Untuk pewarna merah bisa menggunakan bunga rosella, kayu secang, atau buah naga. Aduk-aduk sampai warnanya merata. Bentuk adonan sesuai selera. Kalau kami sih lebih suka dibuat bulat-bulat. Adonan ini dapat diisi berbagai macam kacang-kacangan atau gula merah. Kalau kami lebih suka tanpa isian, karena sudah manis dari larutan gula merahnya. Lalu rebus semua adonan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Sambil menunggu kuenya matang, siapkan kuahnya yuk. Peras kelapa dan ambil santannya, lalu masukkan ke dalam air panas. Kemudian tambahkan gula merah secukupnya. Terakhir, masukkan semua kue yang sudah masak ke adonan gula merah dan santan. Rebus selama 5 menit agar rasa manis dan gurih dari santan dapat meresap ke kuenya. Ini dia yang ditunggu-tunggu, kue taluma. Teman-teman di rumah, mudah kan membuatnya? Eits, tapi sabar ya, jangan berebut. Biar ibu yang membagikan kuenya. Semua pasti kebagian kok. Karena talumanya masih panas, jadi pelan-pelan saja ya memakannya. Hehehe. Oh iya teman, kami tinggal di desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa. Tepatnya di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Kalau di sini kita masih menemukan banyak pohon kemiri. Ayo menyebar agar lebih cepat mengumpulkan buahnya. Pohon kemiri mulai berbuah sejak umur 4 tahun. Oh iya, kata bapakku, pohon kemiri mudah menyesuaikan dengan kondisi alam di sekitarnya. Selain itu, dapat juga bertahan di tanah yang kering dalam waktu yang lama. Oh iya teman, kemiri yang belum terjatuh, tandanya belum matang. Jadi tidak boleh dipetik ya. Hehehe. Padil, me kembali nak ya. Lo. Babur-babur tak. Ana melaku karanjangnya si babolangnya. Ya kak, jelo. Kemirinya sudah banyak nih. Yuk segera kita olah. Walaupun sudah tua dan terjatuh dari pohonnya, kemiri ini masih memiliki sedikit air di kulitnya. Jadi harus dijemur dulu beberapa hari sampai kulitnya kering. Proses selanjutnya, cangkang biji kemiri dipecahkan menggunakan alat khusus ini.
Caranya, masukkan biji kemiri ke lubang pelepah yang sudah disiapkan. Kemudian, benturkan ke batu. Congkel kemiri yang pecah dan masih ada di cangkangnya menggunakan pisau ini. Hati-hati ya mencongkelnya, jangan sampai pisaunya melukai tangan. Lalu, tumbuk semua kemiri yang sudah dikupas sampai halus. Pelan-pelan ya menumbuknya, jangan sampai ada yang tumpah. Tinggi belang. Belang